Berlarut dalam masalah membuatku tak mengetik cerbung beberapa hari. Saat kubuka Messenger, beberapa penerbit meminang karyaku untuk dijadikan buku. Alhamdulillah, meskipun dilanda masalah, pintu untuk maju berkarya terus terbuka lebar. Rina, ibu menghampiriku, lalu duduk di tepi ranjang. "Ya, Bu," jawabku sambil menggusuk punggung Raka menidurkannya. "Kami sudah dengar semuanya. Bayu minta maaf, dan apa keputusanmu? Aku tahu ibu merasa khawatir dengan kondisi rumah tanggaku. Khawatir seorang ibu pada anak. Entahlah, Bu, tentu semua orang dengar. Rumah ini kecil dan berbicara sedikit lantang pasti terdengar. Apalagi teriak yang dilakukan Mas Bayu menggedor pintu kamar. Rumah tangga pasti ada pertengkaran. Apalagi rumah tangga dijalani di bawah 5 tahun. Itu sangat pencocokkan karakter. Belajar lebih dewasa menyikapi kehidupan. Jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk bercerai. Ingat, ada Raka di antara kalian. Ibu menasihati, tapi ini tak semudah yang diucapkan. Hatiku yang merasakannya, kecewa, dan aku merasa tak punya tempat bersandar pada suami sendiri. Mas Bayu tidak sama dengan Bapak, Bu. Hanya itu yang ku jawab. Ibu terdengar menyuruh aku memaafkan Mas Bayu. Tapi ini tak semudah itu. Aku capek dan lelah menghadapinya. Mungkin jenuh sudah menghampiri. Ya, tentu tidak sama. Lah orangnya beda. Maksud ibu, selagi ia menyadari kesalahan dan minta maaf, cobalah beri kesempatan. Kesempatan? Haruskah aku mengerti dia lagi? Haruskah aku bersabar lagi? Haruskah aku memaafkannya? Begitu banyak pertanyaan hingga hati ini terasa bimbang. Apakah ibu masih ingat gimana Mas Bayu ngancam ingin menabrakkan diri ke jalan raya membawa Raka? Tentu ibu ingat, jawab ibu sambil mengangguk. Apa ibu masih ingat saat Mas Bayu ingin? Ya, tentu Rin. Aku takut, Bu. Aku takut karena mentalnya rapuh dan sulit menjelaskannya. Dari yang terlihat, mungkin ini masalah sepele, tapi setelah menjalaninya, sifat ini yang makin membuatku dalam masalah lain. Akan timbul saja masalah yang tak terduga. Salahkah aku merasa kekhawatiran ini? Ibu terdiam sejenak, mungkin berpikir tentang ucapanku. Jika memaafkan adalah solusi, apakah yakin jika Mas Bayu berubah? Hampir 3 tahun berumah tangga bukan berarti aku tahu semua sifatnya. Justru semakin lama aku dikejutkan dengan sifat yang baru diketahui. Ya, ibu ngerti, pikirkan dan dengarkan kata hatimu. Ini bukan masalah ia KDRT dan selingkuh. Tepatnya sifat yang jadi panduan sebagai kepala keluarga. Ibu bangkit berdiri, lalu berlalu keluar. Ibu ada benarnya. Mas Bayu tak pernah berbuat kasar. Maksudku main tangan. Selingkuh pun hati ini tak berfirasat. Baik itu dulu saat ia belum kehilangan kaki maupun sekarang. Tapi berusaha aku alihkan pikiran dari tentang Mas Bayu. Larut dalam kerjaan, menulis cerbung dan jual online. Namun bayangan Mas Bayu minta maaf terbayang lagi. Ada rasa tak tega bercampur gamang. Tuhan, beri aku petunjuk. Brr, brr. Ponselku bergetar. Ada panggilan masuk dari nomor tak dikenal. Segera ku jawab panggilan masuk itu. "Halo," ucapku di ponsel. "Kamu merasa menang, berhasil membuat Inur di penjara." Dek, astaga,
jadi Jaka yang menghubungiku. Kamu menelponku hanya untuk bicara ini. Rina, kamu memulai peperangan ini. Ingat, aku tak akan tinggal diam. Akan kubuat rumah tanggamu hancur hingga Bayu tak akan sudi melihat Raka. Kamu mengancamku. Aku berusaha menjawab dengan tenang. Terserah kamu menilainya. Jangan pernah menginjakkan kakimu di rumah ibuku. Kamu bukan bagian keluarga ini. Dasar tak berpendidikan, berlagak sok pintar. Jangan kira dengan sudah menjadi penulis, kamu terlihat pintar dan dihargai. Tidak, justru aku memandangmu tak lebih dari sampah yang biasa dikumpulkan bapakmu. Dari cara bicaranya, ia sangat geram. Lagi, hinaan ku terima. Dengan senang hati, kamu kira aku mau tinggal di rumah ibumu? Seharusnya perbaiki sikapmu. Masa laki-laki seperti ini? Nggak malu apa? Oh ya, kamu bilang aku seperti sampah. Justru sampah yang dikumpulkan bapakku adalah sampah yang berguna dan bisa didaur ulang. Bukan perabot mahal tapi kualitas buruk hingga terbuang tak berguna sama sekali. Sambungku. Jangan banyak bicara, Rina. Aku tak akan biarkan rumah tanggamu dengan Bayu berjalan baik. Ku pastikan kalian bercerai dan pergi dari kehidupan kami. Suara Jaka terdengar sangat lantang hingga ponsel sedikit ku jauhkan dari daun telinga. Kamu sudah melakukannya. Lagian aku tak sudi balik ke sana. Malu, aku malu kenal kamu. Kamu dan istrimu sama saja, sama-sama tak penting. Aku harus bisa meremehkan Jaka. Jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ibuku. Pembicaraan ponsel diakhiri sepihak oleh Jaka. Ponsel ku letakkan di nagas. Ku hela nafas panjang, berusaha tenang. Tak pernah terbayangkan akan punya musuh. Dan musuh ini adalah kakak iparku sendiri. Tentu situasi ini membuatku tak nyaman. Aku kira mereka hanya sampai menghina saja. Ternyata aku salah. Justru mereka makin menjadi mengganggu hidupku. Bersambung.